jujur pun jujur sebenarnya pun aku kangen kali sama Rita ya. Tapi sekarang kenapa aku ngerasa kalau podcastmu itu kayak semacam kutukan sih? Halo semuanya teman-teman, I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat dari industri hiburan Indonesia. But anyway, sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah teman-teman, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Densu atau Kak Denny Sumargo yang sudah dituduh bahwa podcastnya ini semacam punya kutukan. Hal itu lantaran beberapa musibah yang menimpa bintang tamunya. Denny Sumargo itu diminta netizen untuk berhenti membuat konten podcast. Hal tersebut bermula dari komentarnya di unggahan terbaru Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil. Di hari ketiga kehilangan putranya, Emeril Han Mumtaz, Ridwan Kamil mengunggah sebuah tulisan di Instagram pribadinya bahwa dalam postingan tersebut, Gubernur yang kerap disapa Kang Emil ini meminta masyarakat mendoakan sang putra. Adapun untuk Ridwan Kamil pada hari Selasa tanggal 31 Mei yang lalu mengatakan, "Dan terima kasih dari kami sekeluarga kepada semua orang yang sudah ikhlas mendoakan dan melaksanakan doa bersama. Semoga Allah membalas ketulusan hati Anda semua. Jazakallah." Dan guys, unggahan tersebut juga langsung banyak dikomentari oleh banyak orang termasuk para selebriti, salah satunya adalah Kak Denny Sumargo. Adapun untuk Denny Sumargo pada kala itu mengatakan, "Amin, kita semua bantu doa ya Kang ya, segera dapat kabar baik." Dan ternyata komentar yang sudah diberikan oleh Densu itu menuai banyak tanggapan dari netizen. Tak sedikit netizen yang menyalahkan Denny dan juga memintanya untuk berhenti membuat konten podcast bertajuk Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut netizen, podcast Denny bagaikan kutukan. Adapun untuk komentar-komentarnya kayak gini, mari kita baca. "Jangan kau buat podcast lagi, paham sampai di sini? Gara-gara Om Denny tanya pilih anak atau istri saat podcast. Awalnya waktu Vanessa dan Mbak Yu aku ngerasa biasa aja, mungkin kebetulan ya. Tapi sekarang kenapa aku ngerasa kalau podcastmu itu kayak semacam kutukan sih? Podcast lu kenapa sih Densu?" Namun guys, tidak semua dari netizen berpikiran bahwa podcastnya Densu itu memiliki semacam kutukan. Banyak juga dari netizen yang membela Densu. Adapun untuk komentar-komentar mereka adalah seperti yang berikut ini. "Yang nyuruh Bang Densu tutup podcast kebanyakan nonton teori konspirasi. Ya namanya juga takdir Tuhan, kecuali Bang Densu malaikat maut. Lagi pula semuanya juga udah diatur sama Tuhan, kenapa jadi menyalahkan manusia? Bahkan cuma sepotong kecil bagian dari semesta. Yang nyalahin Bang Densu pada nggak waras kali ya. Wow, itu udah takdir setiap manusia, bukan dikarenakan podcast atau tumbal dan lain-lain. Gila ya, ngadi-ngadi aja. Kenapa sih pada nyalahin Bang Denny? Itu semua udah takdir." Dan pada akhirnya, Densu atau Denny Sumargo juga sudah memberikan tanggapan terkait tuduhan yang sudah diberikan oleh netizen bahwa podcastnya ini semacam memiliki kutukan. Dalam sebuah Instagram story, Denny Sumargo mengatakan, "Ada satu bapak dan keluarganya yang sedih, khawatir, lelah dan mungkin putus asa, berjuang demi mengharapkan titik terang dari pencarian berhari-hari. Doa, kata-kata yang baik sudah cukup. Kalau tidak punya otak, paling tidak minimal punya empati lah." Lebih lanjut, Denny juga mengunggah sebuah screenshot berisikan salah satu komentar seorang netizen mengenai podcastnya. @Sumargo Denny, "Bang, kalau bikin podcast yang mengajukan pertanyaan yang nggak mungkin dijawab lah. Aneh-aneh aja di podcast sama Pak Irka, nanya pilih istri atau anak. Dari dulu podcastmu selalu bikin orang celaka tahu. Pertanyaan yang realistis aja dong, jangan ngejar viewers banyak tapi malah pertanyaanmu bikin jadi doa aja lah buat ditanya. Semoga dibaca ya." Denny pun menanggapi komentar tersebut dengan kalimat bernada guyon, "Jangankan dibaca ya, aku bahkan taruh di story demi kebahagiaanmu." Well, kalau menurut aku saya pribadi ya, mungkin wawasannya juga kurang luas seperti itu. Untuk pertanyaan, pilih istri ataupun pilih anak, ini sebenarnya pertanyaan yang basic atau pertanyaan yang dasar yang diberikan oleh orang lain kepada seorang bapak seperti itu. Kalau kalian sering melakukan yang namanya deep talk, baik itu bersama teman ataupun sahabat, kalian juga sering kok akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Tapi tolong dipahami dulu ya, deep talk bukan ngobrol-ngobrol basa-basi biasa, tapi emang deep talk yang mana obrolannya itu emang sudah dalam banget loh. Sama nih kayak kalian gitu, pas setelah selesai sekolah kalian akan ditanya, pilih kuliah atau pilih kerja? Atau pas kalian udah nikah, banyak juga nih cowok-cowok yang ditanya, kamu pilih istri atau pilih ibumu? Atau untuk ke istri-istri seringkali ditanya nih, kamu tuh pilih suami atau pilih anak? Kerap kali loh guys ditanyakan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ke pertanyaannya Om Densu itu bukan seperti pertanyaan yang mendoakan. No, tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa hormat terhadap duka dari seseorang. Tapi menurut aku netizen di sini memang sudah kelewatan batas. I mean, kalau kalian mau berduka dan juga mau memberikan empati seperti itu, setidaknya memberikan doa daripada memperkeruh suasana. Jatuh-jatuhnya kalian itu juga sudah memfitnah Om Denny Sumargo di sini. Serius.
Coba deh kalian lihat sekarang sudah berapa episode dari curhatannya Bang Densu itu kan banyak banget ya yang diundang. Apakah mereka semua juga mengalami kejadian yang serupa? Dan dalam podcast tersebut, Om Denny juga sempat bertanya memang kepada Pak Ridwan Kamil. Pertanyaannya seperti ini, kalau boleh memilih nih, yang Kang pilih itu anak atau istri di masa tua? Anak atau istri di masa tua? Itu loh yang ditanyakan oleh Om Densu gitu. Sebenarnya pertanyaan juga nggak salah ya. Habis itu Pak Ridwan Kamil mengatakan nih, pilih istri gitu. Karena anak itu kan titipan Tuhan. Jadi kita itu tak memiliki anak-anak kita, hanya dititipkan Tuhan kepada kita. Dan menurut aku jawaban dari Pak Ridwan Kamil di sini sebenarnya tidak salah ya, karena memang benar gitu. Pada saat kita menikah gitu, tentu anak-anak kita juga nanti akan memiliki kehidupan juga, dan tidak mungkin selamanya mereka juga bersama dengan kita. Mereka juga akan memiliki keluarga, mereka juga akan menjalani kehidupan mereka. Begitu pula dengan kita, kehidupan terus berjalan. Dan yang kalian butuhkan di saat masa tua nanti memang adalah pasangan kalian. Karena mereka itu akan meluangkan waktunya buat kalian, dan mereka juga akan memahami kalian di saat kalian sedih, duka. Begitulah masa tua. Dan menurut aku di sini nggak ada yang salah gitu dengan jawabannya Pak Ridwan Kamil dan juga pertanyaannya Om Densu. Coba deh kalian perhatikan baik-baik, dan juga jangan hanya menggunakan teori konspirasi cocok logis saja. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini ada berita duka dari salah satu tokoh di Warintil seperti itu, yakni Rita atau yang memiliki nama asli Purwadi yang sudah dikabarkan meninggal dunia. Dan di sini untuk pihak dari Warintil itu sudah membuat sebuah postingan di Instagramnya. Postingannya dapat kalian lihat seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari hati yang paling dalam, kami dan juga keluarga turut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang paling indah di surganya Allah, amin. Bagi yang kenal dengan almarhum, mohon agar dimaafkan segala kesalahan almarhum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami juga mohon doa dari teman-teman semua. Dan jujur ya, secara pribadi setelah mendengar bagaimana berita tentang kepergian dari almarhum Purwadi, ini juga membuat aku sebagai penggemar dari Warintil juga cukup sedih. Karena aku secara pribadi itu kenal Warintil dikarenakan sosoknya Rita. Jujur sedih banget guys. Dan aku juga ngikutin Warintil udah lama banget. Aku nonton videonya berulang-ulang kali, dan kita semua sudah tahu bagaimana kegilaan dari seorang Rita. Dan sampai pada suatu hari kita juga melihat beberapa video terbarunya. Di sana menampilkan bahwa Rita itu mulai berubah gitu, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan emang bener-bener gokil banget, gila banget gitu ya kan aktingnya. Tapi makin sini memang ada beberapa perubahan. Dan memang banyak juga dari netizen yang menyuarakan bahwa oh aku rindu loh dengan bagaimana karakter Rita dulu, karakter Rita yang segila itu gitu. Dan ternyata perubahan yang dialami oleh Rita itu dikarenakan dia juga sempat sakit. Aku tidak tahu sakitnya apa. Aku sebenarnya tahu gitu ya kan, tapi nggak berani ngomong di sini karena aku nanti takut salah informasi seperti itu. Dan mungkin ada dari kan yang tahu sakit yang sebenarnya dari sosok almarhum Purwadi, nanti langsung saja komen di kolom komentar. Aku pengen tahu tentang hal tersebut. Maksudnya apa yang saat ini benar? Apa yang saat ini kau rasakan? Yang aku rasa kau udah sembuh, udah benar-benar sembuh. Ya menurut aku sih benar, kondisi aku itu udah nggak kayak dulu lagi gitu. Tapi balik lagi orang sih yang nengok aku kayak mana gitu kan. Ada yang bilang aku tuh nggak kayak dulu lagi, aku tuh yang menurut pribadi aku itu aku udah sembuh gitu loh. Oh, menurut hatimu dan istilahnya semangatmu kayaknya aku udah sembuh. Udah semangat. Tapi kalau misalnya orang yang melihat belum sembuh gitu, maksudnya itu kok belum bisa membantah gitu. Belum bisa membantah. Tapi kayak pernah merasakan misalnya kayak sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan gitu, atau sesuatu yang aneh gitu. Pernah nggak ada. Kalau yang kayak kemarin itu aku masih awal itu ada silaturahmi yang aneh ya gitu. Tapi sekarang ini karena udah banyak berobat kan, mungkin udah agak berkurang juga. Tapi nggak tahu entah masih ada entah enggak di badan aku, nggak tahu juga. Ya, pokoknya kalau doaku sih untuk kau Nek, semoga kayak lekas kembali lah, maksudnya lekas pulih, lekas siuman gitu. Istilahnya kayak jujur yang sebenarnya pun aku kangen kali sama Rita yang maksudnya Rita yang bener-bener Rita lah, kayak kita tahu dulu kayak mana kan. Maksudnya kayak kau kan juga paling bisa buat suasana juga pecah kan ya. Maksudnya ketiba kayak saat ini tiba-tiba jadi suasananya itu kayak flat gitu. Kayak ngobrol sama mu aja kadang kayak ini sekarang ini udah mendingan loh Bu. Sekarang ini udah jauh lebih mendingan. Tapi kalau yang dulu itu memang benar-benar flat gitu boy. Memang kayak nggak ada apa ya,
reaksi mukanya atau apa itu ya nggak ada gitu, datar aja gitu. Kalau doaku sih untukmu itu cepatlah bahagia Rita itu, Rita yang udah sangat kami semua sebenarnya rindu kali ya Rita. Sebenarnya siapa sih yang pengen Iya, aku paham gitu kan, maksudnya siapa sih pengen kayak gini gitu. Aku juga udah coba total kayak lagi syuting atau apa gitu, aku udah coba maksakan diri aku tuh buat totalitas gitu, maksudnya biar memang jiwa aku tuh keluar gitu. Di sisi lain untuk Rita Warintil atau yang memiliki nama asli Purwadi ini itu lahir pada tanggal 12 Agustus. Ia mengawali karir di dunia entertainment sebagai bagian dari Warintil. Awalnya Mumu yang bernama asli Putra Samuel satu kampung dengan Rita atau Purwadi, yang memang mereka juga memang sudah bersahabat baik. Kemudian mereka juga merantau ke Medan. Di sanalah mereka itu bertemu dengan Sam dan juga Irwansyah. Mereka kemudian sering kumpul bareng dan juga makan bareng. Akhirnya mereka main di live streaming dan bertemu dengan Nining atau yang memiliki nama asli Bagus, dan pada akhirnya dibentuklah nama Warintil pada tanggal 27 Februari 2017. Dan di live streaming mereka juga bekerja sama satu sama lain, saling bantu-membantu, di mana mereka sering main drama dan juga berbagai challenge. Disinilah mereka pada akhirnya bertemu dengan Wak Bordir atau yang memiliki nama asli Aris. Lalu mereka juga terinspirasi dari live streaming yang mereka mainkan, lalu mereka kembangkan juga. Dan ketika YouTube mereka sudah dimonetisasi, mereka mulai berpikir membuat kontrakan rempong. Lalu Castle atau Irwansyah itu membuat masing-masing karakter, dan pada akhirnya dimainkanlah semua karakter tersebut dengan apik oleh mereka semua. Sekali lagi turut berduka cita atas kepergian dari almarhum Purwadi. Kita harapkan semoga ia ditempatkan di sisi yang terbaik, di sisi Allah yang Maha Esa. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Misal pamit. Thanks for watching. Goodbye.